Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas manajemen 22DX. Dalam video ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai forecasting atau peramalan part kedua. Rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Adapun rumus rata-rata bergerak sama dengan permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan jumlah N. Dapat dilihat di sini ada contoh penjualan bulan Januari sampai bulan November dengan penjualan aktual Januari 10, Februari 12, Maret 13, April 16, Mei 19, Juni 23, Juli 26, Agustus 30, September 28, Oktober 18, November 16, dan Desember 14. Kita akan mencari rata-rata bergerak dalam 3 bulan. Dimulai dari bulan April. Kenapa harus bulan April? Karena bulan Januari, Februari, dan Maret adalah 3 bulannya. 3 bulan dimulai dari bulan April. Bulan April, 10 ditambah 12 ditambah 13 dibagi dengan 3, hasilnya 11,67. 10 ini dari penjualan bulan Januari, ditambah penjualan bulan Februari, ditambah penjualan bulan Maret. Kemudian dijumlah, kemudian dibagi dengan 3. 3 ini dapat dari 3 bulanan. Kita akan menghitung per 3 bulanan, kemudian dihasilkan, ketemulah 11,67. Kemudian bulan Mei, kita akan menghitung bulan Mei, 12 ditambah 13 ditambah 16 di total, kemudian dibagi dengan 3, didapatlah hasil 13,67. 12 ini didapat dari Februari, penjualan bulan Februari, ditambah penjualan bulan Maret, ditambah penjualan bulan April. Ditambah, kemudian dibagi dengan 3, kita akan mencari 3 bulan, didapatlah hasil 13,67. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian ada pembobotan rata-rata bergerak. Nah, rumusnya itu pembobotan rata-rata bergerak sama dengan jumlah bobot periode N dalam kurung permintaan dalam periode N dibagi dengan jumlah bobot. Ini ada penjualan bulan Januari sampai Desember dengan penjualan aktual 10, 12, 13, 16, 19, 23, 26, 30, 28, 18, 16, dan 24. 16 dan 14 maksudnya. Kemudian kita akan mencari rata-rata bergerak 3 bulanan. Dengan rumus bobot periode N dalam kurung periode permintaan dalam periode N. 3 ini adalah 3 bulanan. 3 bulanan, karena kita akan mencari 3 bulanan, maka kita akan menggunakan 3 dikali 13. 13 ini didapat dari penjualan bulan Maret, kemudian tutup kurung ditambah 2. 2 ini karena menurun, 3, 2, 1. Jadi 3 bulanan itu menurun 3, 2, 1. 2 dikali 12. 12 ini adalah penjualan bulan Februari. Tutup kurung ditambah 1. 1 karena menurun 3, 2, 1, maka 1 ditambah 10. 1 dikali 10 maksudnya. 1 dikali 10 tutup kurung. Nah, setelah itu dijumlah, didapatlah hasil. Setelah itu dibagi dengan 6. 6 itu
didapat dari 3 bulanan dikali 2. 3 bulanan dikali 2, hasilnya 12,16. Kemudian bulan Mei. Bulan Mei 3, 3 karena 3-nya itu kita akan menghitung 3 bulanan. Dikali 16. 16 didapat dari bulan April, tutup kurung, ditambah 2 kali 3. 2 karena menurun, 3, 2, 1. 2 dikali 13. 13 itu Maret. Tutup kurung, ditambah 1 dikali 12. 12 didapat dari Februari. Kemudian ditambah, setelah itu dibagi dengan 6. 6 didapat dari 3 dikali 2. 3 bulanan dikali 2. Setelah itu kita hasilkan menjadi 14,33. Begitu seterusnya sampai bulan November, kemudian sampai bulan Desember. Kita akan memasuki penghalusan eksponensial. Nah, penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Adapun rumus penghalusan eksponensial adalah peramalan baru sama dengan peramalan periode terakhir ditambah permintaan sebenarnya periode terakhir dikurangi peramalan periode terakhir, di mana sigma A adalah sebuah bobot atau konstanta, penghalusan yang dipilih oleh peramal yang mempunyai nilai antara 0 dan 1. Adapun rumusnya adalah Ft sama dengan Ft dikurang 1 ditambah konstanta dalam kurung A, T dikurang 1 dikurang Ft dikurang 1. Di mana Ft adalah peramalan baru, Ft dikurang 1 adalah peramalan sebelumnya, kemudian konstanta penghalusan, kemudian permintaan aktual periode lalu. Cara menghitung kesalahan peramalan. Kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan. Nah, A, T dikurang FT. Ada beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan dalam peramalan. 3 dari perhitungan yang paling terkenal adalah deviasi mutlak rata-rata atau mean absolute deviation sama dengan MAD. Kesalahan kuadrat rata-rata, mean absolute deviation, sama dengan MSE, dan kesalahan persen mutlak rata-rata, mean absolute percent, sama dengan MAPE. MAPE. Kita akan memasuki defisiasi mutlak rata-rata atau MAD. MAD adalah nilai yang dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data atau N. Adapun rumusnya adalah MAD sama dengan jumlah aktual dikurangi peramalan dibagi dengan N. Proyeksi tren. Proyeksi tren adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu. Kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y adalah variabel yang akan diprediksi, A adalah konstanta, B adalah kemiringan garis regresi, dan X adalah variabel bebas waktu. Kemudian metode peramalan asosiatif, analisis regresi.
Yang pertama, regresi linier. Regresi linier dibagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Kemudian ada regresi kuadrat, kemudian ada regresi eksponensial. Sekian pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.